Hipnosis adalah suatu cara atau suatu upaya dari pemberdayaan pikiran bawah sadar. Jadi di mana klien atau pasien itu diminta untuk memberdayakan dirinya sendiri, menggunakan sugesti-sugesti atau afirmasi-afirmasi positif yang dilakukan secara berulang-ulang dan terus-menerus. Begitulah hipnosis, yaitu pemberdayaan pikiran bawah sadar. Cara kerjanya ya seperti yang tadi, sugesti atau afirmasi yang dimasukkan kepada klien itu dilakukan secara berulang-ulang, secara terus-menerus. Lakukan dan usahakan pada waktu yang sama. Kenapa harus dilakukan pada waktu yang sama? Karena kita mengharapkan pada waktu yang sama memori sudah menyimpan, baik itu suasana, jamnya, itu akan dapat lebih bisa dan lebih baik diterima. Jadi lakukanlah sugesti atau afirmasi-afirmasi positif itu pada waktu yang sama dan secara terus-menerus dan berulang-ulang. Itu akan disimpan oleh critical area dan itu yang akan nanti diingat kembali, itu akan menjadi kebiasaan dan karakter. Untuk di Indonesia sendiri sebenarnya hipnosis sudah lama sekali dikenal. Awalnya memang diterima seperti kurang baik atau negatif. Tapi dengan berkembangnya ilmu dan pengetahuan, dengan banyaknya informasi-informasi yang didapatkan, akhirnya ilmu hipnosis berkembang di Indonesia dengan begitu baik. Bukan hanya untuk mengatasi masalah-masalah kesehatan saja, seperti kecemasan yang berlebihan, trauma, fobia, atau rasa takut, dan lain-lain. Tapi perkembangan pada saat ini di Indonesia, hipnosis bisa digunakan untuk ilmu hypnoparenting, di mana kita bisa mengajarkan anak-anak sedari kecil untuk disiplin anak-anak. Hipnosis saat ini juga bisa digunakan untuk marketing, di mana kita mengenal hypnomarketing. Juga untuk dunia perusahaan, di mana hipnosis digunakan untuk biasanya itu di bagian HRD pada saat wawancara karyawan-karyawan baru. Jadi hipnosis sudah sangat berkembang, bisa digunakan kapan saja, di mana saja, dan oleh siapa saja. Hipnosis bisa digunakan untuk klien atau pasien-pasien yang mengalami, selain yang tadi sudah saya sebutkan, yang mengalami fobia bermacam-macam, misalnya fobia ketinggian, fobia kegelapan, atau lain-lain, yang mengalami trauma masa lalu bisa kita obati dengan hipnosis. Jika tidak ditemukan, kita bisa menggunakan metode-metode yang ada di hipnosis. Begitu juga kita bisa mengatasi kecemasan melalui hipnosis dengan memberikan afirmasi positif, merelaksasi pasien, menimbulkan rasa tenang dan nyaman, dan rasa kecemasan tersebut bisa diatasi dengan baik. Dan saat ini yang semakin berkembang di Indonesia, tenaga-tenaga kesehatan khususnya di ilmu kebidanan juga sudah mengembangkan dengan nama hypnobirthing, di mana dengan hipnosis pasien bisa melahirkan dengan rasa nyaman, mengurangi rasa sakit dan merasa aman dengan hipnosis. Yang kita butuhkan di dalam praktek hipnoterapi atau memberikan terapi kepada klien sebenarnya tidak terlalu rumit. Jika seorang hipnoterapis mempunyai suatu ruangannya bisa kita setting seperti nyaman buat si klien. Nyalakan lampu yang remang-remang agar tidak mempengaruhi cahaya atau mata. Kemudian gunakan aromaterapi untuk membuat suasana nyaman, dan yang terpenting adalah nyalakan musik relaksasi. Itu akan membuat suasana nyaman. Pada saat terapi dilaksanakan, si pasien akan lebih rileks dan lebih nyaman sehingga bisa tidur lebih dalam kondisi hipnosis. Penerapan hipnosis dalam kehidupan sehari-hari yang paling mendasar adalah rileks, di mana semakin rileks seseorang itu akan semakin tenang dan akan semakin membawa dampak positif dalam kehidupannya. Makanya dalam kehidupan hipnosis kita akan membiasakan seorang hipnoterapis
selalu akan memberikan upaya saran kepada klien atau pasien untuk selalu berpikir positif, berucap positif, dan bertindak positif. Hal-hal dasar yang bisa merelaksasi klien atau diri kita, itulah yang akan membuat kita tenang dan membuat kita mampu melakukan kegiatan sehari-hari dengan lebih rileks. Selamat sore. Sore hari ini kita akan coba untuk memberikan terapi, yaitu hipnoterapi kepada salah satu klien. Ada Mbak Yuni, usia 21 tahun, di mana Mbak Yuni sebentar lagi akan siap dalam menghadapi pernikahan ya. Baik, yang kita berikan sore hari ini adalah terapi relaksasi, yaitu untuk memasukkan sugesti-sugesti positif untuk menghadapi persiapan pernikahannya. Oke. Mbak Yuni bisa mengikuti apa yang saya sampaikan. Sudah siap? Siap. Baik. Boleh duduk yang nyaman. Kita kondisikan untuk lebih nyaman. Baik. Tarik nafas panjang. Hembuskan. Yakinkan pada saat menarik nafas, Anda akan merasa lebih nyaman. Hembuskan. Oke. Bisa melihat satu titik yang ada di telapak tangan saya. Tarik nafas panjang. Hembuskan. Oke, tarik nafas panjang, hembuskan. Yakinkan pada saat menghembuskan nafas, Anda sudah merasa lebih nyaman dan semakin nyaman. Baik, sekarang bisa pejamkan kedua bola matanya. Tarik nafas panjang. Yakinkan pada saat Anda menarik nafas adalah menarik nafas, menarik energi-energi positif yang ada pada diri Anda. Baik, hembuskan perlahan. Dan pada saat Anda menghembuskan nafas, Anda melepaskan energi-energi negatif yang ada pada diri Anda. Tarik nafas kembali. Semakin nyaman, semakin rileks. Oke, pada saat Anda membutuhkan untuk istirahat, Anda boleh untuk istirahat. Pada saat Anda ingin tertidur, Anda boleh tertidur. Baik. Tarik nafas kembali. Nyaman dalam kondisi yang semakin lelap, dan semakin lelap. Pada hipnoterapi, kita bisa melihat tanda-tanda pasien sudah dalam keadaan hipnosis, yaitu salah satu tanda yaitu adalah pasien sudah dalam keadaan hipnosis. Kita bisa mengangkat tangannya akan terjatuh seperti handuk basah. Kemudian kita bisa melihat dari gerakan nafas pasien sudah tidak lagi gerakan yang diatur. Kita bisa melihat dari kelopak mata. Baik, tarik nafas, hembuskan. Ya, lebih tenang, lebih rileks. Kelopak mata sudah tidak berkedip-kedip kembali. Oke. Dan pada saat ini kita bisa memasukkan sugesti positif sesuai dengan kebutuhan klien. Baik, Mbak Yuni, fokus dengan suara saya. Fokus dengan suara saya bahwa apa yang saya sampaikan adalah sugesti atau afirmasi untuk Mbak Yuni yang akan Mbak Yuni ingat untuk masa depan Mbak Yuni. Baik, yakinkan pada diri Anda mulai saat ini dan seterusnya, Anda adalah wanita yang luar biasa. Anda wanita yang sempurna, memiliki kehidupan yang indah dan siap mengarungi kehidupan berumah tangga dengan laki-laki pilihan Anda. Yakinkan pada diri Anda bahwa Anda bahagia. Baik, tarik nafas, hembuskan kembali, rileks, lebih tenang, lebih nyaman. Mulai saat ini dan seterusnya, yakinkan pada diri Anda bahwa Anda bahagia. Dan yakinkan juga pada diri Anda bahwa semua yang Anda lakukan, usaha Anda adalah untuk membahagiakan orang tua dan keluarga. Mulai saat ini dan seterusnya, Anda adalah wanita yang luar biasa. Baik, proses relaksasi kita selesai. Sugestinya selesai.
Pada saat hitungan ketiga, Anda bisa membuka mata kembali, dan pada saat Anda membuka mata, Anda akan merasa lebih nyaman, lebih rileks, dan lebih sehat. Pada hitungan ketiga, Mbak Yuni bisa membuka mata. Mbak Yuni akan merasakan lebih nyaman, lebih rileks, dan lebih sehat. 1, tarik nafas, hembuskan. 2, Anda merasa lebih nyaman, lebih rileks, dan lebih sehat. 3, Anda merasa lebih nyaman, lebih sehat, dan lebih rileks. Anda bisa membuka mata kembali. Baik, setelah kita terapi, apa yang dirasakan saat ini, sayang? Jadi ngerasa tenang, pikiran jadi plong. Kemudian, apa lagi yang dirasakan dalam menghadapi persiapan pernikahan? Jadi ngerasa siap aja. Merasa lebih siap Iya. saat ini, merasa lebih percaya diri, Iya. dan lebih tenang pastinya ya. Oke, ada yang ingin disampaikan? Nggak ada? Iya. Baik, terima kasih banyak. Semoga bermanfaat ya, dan tetap sehat.